Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustazah Arianti di pembelajaran IPA. Hari ini Ustazah akan membahas tentang gerak pada hewan dan tumbuhan. Yang pertama, kita akan bahas tentang gerak pada hewan. Nah, salah satu sifat makhluk hidup yaitu bergerak. Hewan bergerak dengan berbagai macam cara, misalnya berjalan, berlari, terbang, berenang, merayap, dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan gerak hewan di darat dan gerak hewan yang hidup di air. Tentunya berbeda, bukan? Hewan yang bergerak di darat menggunakan otot dan rangkanya, terutama kaki. Sedangkan ikan bergerak menggunakan sirip. Sementara burung terbang dengan menggunakan sayap. Nah, tahukah kamu bahwa kecepatan gerak hewan berbeda-beda? Mengapa demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lakukan aktivitas berikut ini. Coba kita amati data berikut ini. Cermati data tentang kecepatan gerak hewan di bawah ini. Gajah memiliki kecepatan gerak 25 km per jam, jerapah 60 km per jam, kerbau 50 km per jam, kuda 76 km per jam, kijang 97 km per jam, dan harimau memiliki kecepatan 112 km per jam. Pertanyaannya, berdasarkan data di atas, hewan manakah yang mempunyai kecepatan gerak yang paling tinggi? Mengapa hewan-hewan tersebut memiliki kecepatan gerak yang berbeda-beda? Dan kesimpulan apa yang dapat kamu ambil dari analisa data di atas? Nah, kamu bisa menjawab pertanyaan ini di akhir sesi materi. Dalam bergerak, hewan memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk mencari makan, untuk melindungi diri dari musuh, dan mencari pasangan serta berkembang biak. Gerak pada hewan dibagi menjadi 3, yaitu gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di darat. Gerak hewan di dalam air. Bagaimana bisa hewan di dalam air dapat melayang-layang dengan mengeluarkan sedikit energi? Air memiliki kerapatan yang lebih besar dibandingkan udara, sehingga hewan lebih sulit bergerak di dalam air. Nah, air memiliki gaya angkat yang lebih besar dibandingkan dengan udara, serta tubuh hewan yang hidup di air memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada lingkungannya. Nah, kedua hal tersebut yang menyebabkan hewan yang hidup di air dapat melayang-layang di air dengan mengeluarkan sedikit energi, yaitu karena adanya gaya angkat ke atas oleh air. Selain itu, sebagian besar tubuh hewan yang ada di air memiliki bentuk tubuh torpedo. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Selain itu, tubuh ikan dilengkapi dengan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Nah, ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, gerak hewan di udara. Bagaimana sih burung dapat terbang di udara? Apa saja yang mempengaruhi gerakan burung tersebut? Nah, tahukah kamu bagaimana cara burung dapat terbang dan melawan gravitasi bumi? Gravitasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh hewan-hewan yang terbang di udara. Tubuh hewan-hewan tersebut harus memiliki gaya angkat yang besar untuk mengimbangi gaya gravitasi, karena tidak mungkin tubuh hewan memiliki massa jenis yang mendekati massa jenis udara. Nah, salah satu upaya untuk memperbesar gaya angkat tersebut adalah dengan menggunakan sayap. Nah, prinsipnya sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan, serta otot yang kuat.
Allah Subhanahu wa taala sudah mendesain seperti itu. Nah, sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir dari bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Saat sayap dikepakkan, sayap memberikan gaya aksi terhadap udara di bawah sayap, sehingga udara akan mengalir ke bawah sesuai dengan hukum ketiga Newton. Ketika benda pertama memberikan gaya F aksi pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya F reaksi pada benda pertama. Nah, hal inilah yang membuat burung dapat terbang ke atas. Kalian bisa amati gambar yang ada di layar. Nah, hal ini sudah Allah Subhanahu wa taala sampai. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha melihat segala sesuatu. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Yang ketiga, gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Nah, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, bayangkan saja pada saat kita berjalan. Seseorang mulai berjalan dengan menginjak lantai dengan kakinya. Lantai kemudian memberikan gaya balik yang sama dan berlawanan arah pada orang tersebut, dan gaya inilah yang menggerakkan orang tersebut ke depan. Gajah dan kerbau memiliki massa tubuh yang sangat besar. Akibatnya untuk bergerak, gajah dan kerbau harus melawan inersia yang nilainya juga sangat besar. Lain halnya dengan kuda, harimau, dan kijang. Ketiga hewan tersebut memiliki struktur rangka dan otot yang sangat kuat. Kijang dan harimau memiliki bentuk kaki yang lebih ramping sehingga kijang dan harimau mampu menyimpan elastisitas yang tinggi. Nah, jadi gerak pada hewan di darat itu dipengaruhi oleh inersia atau berat dari hewan itu sendiri, kemudian otot dan tulang yang kuat. Semakin kuat tulang dan otot yang dimiliki oleh hewan di darat, maka geraknya semakin cepat dan semakin lincah. Kemudian struktur rangka. Nah, rangka yang ringan juga akan memudahkan hewan tersebut dalam bergerak. Selanjutnya kita akan bahas gerak pada tumbuhan. Nah, berdasarkan arah datangnya rangsang, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gerak endonom, yaitu gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan itu sendiri. Contohnya, bergeraknya kloroplas akibat dari aliran sitoplasma di dalam sel. Yang kedua, gerak higroskopis, yaitu gerak yang terjadi akibat berkurangnya kadar air dalam sel. Contohnya, pecahnya buah polong-polongan, pecahnya kacang kedelai, dan lain-lain. Yang ketiga, gerak esionom, yaitu gerak tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan dari luar tumbuhan. Nah, yang banyak akan kita bahas adalah gerak esionom. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala juga sudah
Sebelum kita bahas tentang gerak esionom, kita lihat dulu ayat Al-Quran dalam sebelum kita bahas macam-macam gerak esionom, kita kaji dulu Al-Quran surah Al-Hajj ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa anbatat min kulli zawjin bahij. Yang artinya, dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah, dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Di dalam surat ini, Allah mengatakan bahwa air dapat menyuburkan bumi dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Nah, gerak esionom dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis. Sedangkan gerak tropisme itu sendiri dibedakan lagi menjadi 5, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme, tikmotropisme, dan kemotropisme. Sedangkan gerak nasti dibagi menjadi seismonasti, niktinasti, fotonasti, dan termonasti. Sedangkan gerak taksis dibedakan menjadi fototaksis dan kemotaksis. Nah, gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan dari luar. Jadi gerak tropisme ini yang perlu kita ingat adalah arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Jadi kalau arah datangnya rangsang ke kanan, maka dia mengikuti ke kanan. Seperti itu ya. Nah, ada 5 jenis gerak tropisme, yaitu fototropisme, yaitu rangsangannya cahaya. Jadi gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nah, seperti yang ada di gambar, di situ ada sebuah tumbuhan yang dia bergerak mendekati cahaya. Maka gerak tumbuhan tersebut disebut dengan fototropi. Nah, fototropi itu sendiri dibagi menjadi 2, yaitu fototropi positif dan fototropi negatif. Fototropi positif adalah gerak tumbuhan yang mendekati arah datangnya cahaya, sedangkan fototropi negatif adalah gerak tumbuhan menjauhi arah datangnya cahaya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca di buku paket kalian. Di halaman 55. Yang kedua, geotropisme, yaitu karena adanya pengaruh gravitasi bumi. Sama dengan fototropi, geotropisme juga dibagi menjadi 2, ada geotropisme positif dan geotropisme negatif. Nah, contohnya adalah seperti yang ada pada gambar. Geotropisme positif itu dialami oleh akar, sedangkan geotropisme negatif dialami oleh batang yang tumbuh menjauhi gravitasi bumi. Yang ketiga, hidrotropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh sumber air. Hidro ya, jadi yang ketiga yaitu hidrotropisme, yaitu gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh air. Nah, yang perlu kita ingat di sini adalah hidro itu artinya air. Sedangkan yang tadi yang kedua geo itu artinya bumi. Sedangkan foto itu artinya cahaya. Nah, kita kembali ke hidrotropisme. Nah, contoh dari hidrotropisme ini adalah ujung akar selalu menuju ke tempat yang berair. Ya.
Ujung akar selalu menuju tempat yang berair, berarti gerakan akar tersebut mendekati air disebut gerakan hidrotropisme. Nah, seperti dalam surah Al-Hajj ayat 5 tadi, bahwa bumi itu kering pada awalnya, kemudian Allah turunkan air dari atasnya sehingga menyuburkan tanah dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Nah, dari sini kita tahu bahwa gerakan hidrotropisme pada akar inilah yang menyebabkan tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Kenapa? Karena akarlah yang mencari makanan di dalam tanah, makanan dan juga air dari dalam tanah. Nah, gerakan tropisme yang keempat adalah tikmotropisme. Tikmo di sini artinya sentuhan, ya. Nah, contohnya adalah melilitnya sulur tumbuhan mentimun. Nah, ya, itu bisa disebut dengan gerak tikmotropisme, atau melilitnya sulur atau tumbuhan sirih. Jadi tumbuhan sirih atau sulur mentimun dia melilit di kayu atau batang yang berada di sekitarnya karena dia sensitif atau dia peka terhadap rangsangan yaitu sentuhan. Sedangkan yang kelima yaitu kemotropisme. Kemo artinya kimia. Nah, berarti kemotropisme adalah gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Contohnya adalah bergeraknya akar menuju pupuk. Jadi ketika kita menanam tumbuhan kemudian kita memberi pupuk di tanah, maka akar tersebut bergerak menuju adanya pupuk tersebut. Nah, gerakan tersebut disebut dengan kemotropisme. Selanjutnya, nah ini ada beberapa gambar tentang gerak tropisme. Ingat ya, fototropisme itu dipengaruhi oleh cahaya, geo itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi, sedangkan hidro dipengaruhi oleh air, kemo oleh zat kimia, sedangkan tikmo adalah sentuhan. Yang kedua, gerak nasti, yaitu gerak tumbuhan yang arah geraknya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Nah, inilah yang membedakan antara gerak tropi dengan gerak nasti. Kalau gerak tropi, arah geraknya dipengaruhi arah geraknya rangsang. Jadi misalnya rangsangannya dari kanan, maka dia akan bergerak ke kanan, menuju rangsang atau menjauhi rangsang. Itu tropi. Kalau nasti, arah geraknya tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsang. Jadi terserah rangsangnya mau datang dari atas, dari bawah, dari kanan, dari kiri. Gerakan tumbuhan tidak dipengaruhi oleh adanya rangsang. Tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang, ya. Nah, gerak nasti ini dibagi menjadi 4. Kalau di buku kalian dibagi menjadi 4, tapi kalau di sumber-sumber yang lain ada yang dibagi menjadi 6. Nah ya, yang pertama adalah seismonasti. Sama dengan tikmotropi tadi, seismonasti itu adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Dalam hal ini contohnya adalah mengatupnya bunga atau daun putri malu saat disentuh. Ya, kalian pernah menyentuh tumbuhan putri malu? Nah, jika pernah, maka kalian sudah bisa kalian mengamati langsung ya. Nah, gerakan mengatupnya daun putri malu ini disebut dengan seismonasti. Gerakan mengatupnya putri malu ini disebut dengan seismonasti. Nah, kenapa sih daun putri malu bisa mengatup? Apa yang menyebabkan ketika disentuh daun putri malu itu mengatup? Nah, silakan kalian cari jawabannya ya. Kemudian yang kedua, niktinasti. Nikti itu artinya gelap atau malam. Berarti niktinasti adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan gelap atau malam. Ya, misalnya mengatupnya daun tumbuhan polong-polongan. Ya, yang ada di atasnya itu ya gambarnya. Gambar yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fotonasti, sama ya, foto. Berarti apa tadi? Cahaya. Fotonasti dipengaruhi oleh cahaya. Nah, contohnya adalah
mekarnya bunga pukul 4 pada saat pukul 4 sore ya, karena adanya cahaya khusus ya, karena ada cahaya. Nah, apa bedanya dengan fototropi tadi? Kalau tropi dia menuju atau menjauhi arah datangnya cahaya. Kalau fotonasti dia tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya. Jadi dia mekarnya tidak selalu dia menghadap ke cahaya. Gitu ya. Itu bedanya. Kemudian yang keempat adalah termonasti. Termo artinya apa? Ya, suhu. Termonasti yaitu gerak tumbuhan dikarenakan adanya rangsangan berupa suhu tertentu. Nah, contohnya terbukanya bunga tulip terjadi pada hari-hari yang hangat, yaitu pada musim semi. Nah, jadi mekarnya bunga tulip, ya, terbukanya bunga tulip pada musim semi ini disebut dengan termonasti. Baik, yang terakhir, oke. Baik, nah ini adalah beberapa gambar gerak nasti. Ada fotonasti tadi, bunga pukul 4, ada niktinasti, daun turi atau daun lamtoro, dikmonasti pada daun putri malu, termonasti pada bunga tulip. Nah, ini yang tidak ada di buku kalian, haptonasti dan nasti kompleks. Haptonasti pada tumbuhan kantong semar. Jadi ini adalah rangsangannya adalah berupa serangga ya. Ini terjadi pada kantong semar. Ketika dia terbuka kemudian ada hewan yang masuk, maka dia langsung mengatup. Nah, ini disebut dengan haptonasti. Sedangkan nasti kompleks atau sel penjaga stomata ini dikarenakan berbagai hal ya, berbagai hal sehingga disebut dengan nasti kompleks. Nah, yang terakhir yaitu gerak taksis, yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Ya, jadi kalau tadi bedanya apa dengan termonasti? Kalau termonasti itu hanya sebagian tumbuhan saja. Nah, kalau taksis ini adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan. Nah, contohnya dibagi menjadi dua, yaitu fototaksis dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Ini ada pada Euglena viridis. Euglena viridis adalah organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam algae, yaitu Euglena viridis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam algae karena memiliki klorofil dan mampu berfotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Nah, gerakan ini disebut dengan fototaksis. Kemudian yang kedua, kemotaksis atau pengaruh zat apa tadi kemo? Ya, kimia, pengaruh zat kimia. Nah, contohnya adalah gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut dan paku. Tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual akan menghasilkan sel kelamin jantan, yaitu spermatozoid. Nah, spermatozoid ini mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium. Akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Nah, pergerakan spermatozoid ini disebut gerak kemotaksis. Baik, itu saja materi kita pada hari ini. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, kalian chat di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.